wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Omar dari kelas C, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Pada masa pandemi COVID-19 membuat teknologi memiliki banyak kemajuan. Pandemi membuat banyak hal berubah, salah satunya dalam teknologi e-commerce semakin populer. Kalangan UMKM dipaksa untuk lebih melek teknologi yang berkecimpung dunia digital agar bisnis tetap bisa berjalan walau di masa pandemi. Yang kedua, pandemi juga memaksa percepatan di sektor pendidikan. Pembelajaran sekolah jarak jauh ini memaksa anak-anak dengan dibantu dengan orang tua untuk akhirnya dengan internet. Oleh sebab itu, akses internet dan teknologi di Indonesia belum merata di semua wilayah. Beberapa anak di berbagai daerah di Indonesia tidak dapat mengakses internet dengan mudah. Teknologi yang mulai berkembang pesat di masa pandemi ini adalah teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan robot yang telah berjalan selama lebih dari 6 bulan. Penggunaan robot di masa pandemi ini semakin masif untuk berbagai keperluan membantu manusia. Salah satu contohnya adalah robot digunakan untuk menyemprotkan disinfektan di ruangan, robot digunakan untuk membantu memeriksa kondisi pasien. Teknologi artificial intelligence pun kian banyak digunakan di masa pandemi. Kecerdasan buatan dipakai untuk membantu banyak hal seperti mendiagnosa penyakit dan membantu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan pandemi. Selanjutnya nomor 2, yaitu sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi dan jelaskan sistem keamanan tersebut. Yang pertama yaitu physical security adalah keamanan informasi yang memfokuskan pada strategi untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik dan tempat kerja dari berbagai ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otoritas, dan bencana alam. Yang kedua, personal security adalah keamanan informasi yang berhubungan dengan keamanan personil, biasanya saling berhubungan dengan ruang lingkup physical security. Yang ketiga, operational security adalah keamanan informasi yang membahas bagaimana strategi atau organisasi untuk mengamankan kemampuan organisasi tersebut untuk beroperasi tanpa gangguan. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 3, yaitu sebutkan 3 contoh organisasi dan SIM yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan jelaskan. Yang pertama yaitu perencanaan. Transaksi yang terjadi yaitu pemasaran iklan, penawaran produk, penerimaan order, dan pengiriman order. Pengendalian operasionalnya yaitu rekrut tenaga penjual, pelatihan penjual, penjadwalan promosi, pemantauan pengiriman produk, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu pengendalian manajemen, yaitu rencana pemasaran mencakup segmentasi dan penetapan pasar sasaran dan analisis perilaku konsumen dan bauran pemasaran. Perencanaan strateginya yaitu penentuan pasar baru, perumusan strategi pemasaran baru dalam rangka memenangi persaingan pasar. Yang kedua yaitu produksi. Transaksi yang terjadi yaitu penerimaan pemasaran produk dan pelabelan produk jadi. Pengendalian operasionalnya yaitu pemantauan produk, proses perakitan, dan proses pelabelan. Pengendalian manajemennya yaitu evaluasi kinerja produk baik segi biaya, rencana produksi, dan sumber daya. Perencanaan strateginya itu pertimbangan alternatif cara-cara produksi termasuk pemanfaatan TI. Selanjutnya itu logistik. Yang ketiga logistik. Transaksi yang terjadi yaitu pemesanan bahan dan suku cadang, pencatatan penerimaan bahan baku atau suku cadang. Pengendalian operasionalnya yaitu pemantauan keterlambatan pembelian dan keterlambatan pengiriman produk ke konsumen. Pengendalian manajemennya yaitu evaluasi kinerja persediaan. Dan perencanaan strateginya yaitu strategi distribusi baru dan pengelolaan logistik. Selanjutnya itu nomor 4, jabarkan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer dan jelaskan. Nomor 4 jawabannya yaitu dalam penyelenggaraan sistem informasi manajemen mensinyalir ada 2 masalah pokok yang mungkin dihadapi dalam pengelolaan SIM, yaitu perbedaan gaya manajemen dan partisipasi. Sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat banyak gaya manajemen. Sistem informasi yang dirancang untuk gaya manajemen partisipasi tidak akan sesuai dengan perusahaan yang menerapkan gaya otoriter, respons manusia terhadap komputerisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.